Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini Trihastuti sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, modul pembelajaran menyusuri cerita lintas zaman. Saya menugaskan kepada siswa-siswi kelas 10-9 bagaimana mereka mempraktekkan sebuah cerita yang diadopsi dari prosa lama dan prosa baru. Bagaimana penampilan praktek dari kelas 10-9? Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Syakila Zulfakirani. Saya dari kelas 10-9. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang menyusuri cerita lintas zaman. Nah, kali ini saya membuat video nih tentang cerita rakyat. Nah, judul cerita rakyat yang saya ambil adalah Si Penyumpit dari Bangka Belitung. Sebelumnya nih, cerita rakyat itu termasuk prosa lama atau prosa baru ya? Jadi, cerita rakyat termasuk kepada prosa lama. Begitu juga dengan hikayat dan dongeng. Nah, sementara prosa baru, ini ada novel dan cerpen. Nah, langsung aja nih teman-teman. Saya akan bercerita cerita rakyat tentang Si Penyumpit dari Bangka Belitung. Dahulu kala, di Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah si penyumpit yang mahir menyumpit binatang buruan. Selain itu, dia juga pandai menyembuhkan dari berbagai penyakit. Nah, pada suatu hari, si penyumpit menolong Pak Kepala Desa untuk mengusir kawanan babi yang sudah merusak tanaman di rumahnya. Nah, selama penyumpit ini berjaga-jaga, tak satu pun babi yang berani muncul. Lalu, pada hari ke-7, penyumpit ini berjaga, ia melihat 7 kawanan babi tersebut melompati pagar dan mengitari juga merusak ladang milik Pak Kepala Desa. Tanpa berpikir panjang, si penyumpit ini langsung menyumpitkan ke salah satu babi tersebut. Dan sumpitannya ini terkena oleh perut yang sebelah kiri babi tersebut. Lalu si penyumpit ini kaget karena kawanan babi tersebut hilang. Begitu juga babi yang disumpitkan oleh si penyumpit. Nah, kemudian ia mengikuti eceran darah dan sampailah ia di tengah hutan. Di tengah hutan itu, ia menemukan gua dan yang ditutupi oleh semak-semak. Ia memasuki ke dalam dan di dalam ia terkejut karena dia menemukan seorang putri yang terbaring kesakitan, juga wanita-wanita yang cantik. Rupanya, wanita-wanita cantik tersebut adalah jelmaan dari babi tersebut. Nah, ibu si babi ini sangat sedih melihat anaknya disumpitkan dan merasa kesakitan. Nah, akhirnya si penyumpit ini merasa bersalah. Nah, karena dia merasa bersalah, ia berjanji akan menyembuhkan si babi tersebut. Lalu, beberapa waktu kemudian, babi tersebut sembuh dan luka-lukanya hilang. Nah, si ibu merasa bahagia. Lalu, si penyumpit ini pamit dan si ibu putri ini membungkuskan barang, yaitu berupa kunyit, daun jatuh, daun simpur, dan lain-lain. Nah, ibu babi ini menyuruh si penyumpit ini membawa pulang dan membukanya saat di rumah. Nah, sesampainya si penyumpit ini di rumah, ia membuka bungkusan tersebut. Betapa kagetnya dia, rupanya isinya bukan berupa kunyit, melainkan dari emas, perak, dan berlian. Nah, si penyumpit ini menjadi kaya raya. Lalu, mendengar kabar tersebut, si Pak Kepala Desa ingin mengikuti apa yang dilakukan si penyumpit. Sayangnya, saat Pak Kepala Desa menyumpitkan babi tersebut, ia berjanji akan menyembuhkan babi itu. Rupanya ia mengingkarinya. Akhirnya, ia dilukai oleh para babi-babi tersebut, sehingga dia sangat luka parah.
Mendengar kabar itu, si penyumpit langsung datang ke rumah Pak Kepala Desa dan menolong kepala Pak Desa. Nah, Pak Kepala Desa akhirnya sembuh. Lalu Pak Kepala Desa sangat malu atas perbuatannya. Dan ia berterima kasih kepada si penyumpit karena sudah menolongnya. Lalu Pak Kepala Desa menikahkan si penyumpit ini kepada anaknya. Lalu Pak Kepala Desa ini menyerahkan jabatannya sebagai kepala desa oleh si penyumpit. Akhirnya si penyumpit memimpin desa itu dengan bijaksana dan warga hidup dengan tentram dan damai. Nah teman-teman, begitulah cerita si penyumpit dari Bangka Belitung nih. Nah, sampai sini aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.